Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan lagi materi pembelajaran tema 4, yaitu tentang berbagai jenis pekerjaan. Nah, kali ini kita memasuki subtema 2. Kita masih di subtema 2 dan materi yang akan kita bahas adalah tentang unsur intrinsik cerita. Kemarin kita sudah membahas juga beberapa unsur intrinsik cerita. Nah, kali ini unsur yang akan kita bahas adalah tentang latar atau setting, kemudian alur, dan amanat atau pesan, ya. Jadi kita cek dulu yang pertama tentang latar. Nih, di halaman 55 di buku kalian sudah ada penjelasannya tentang latar atau setting. Latar atau setting itu ada 3 jenisnya ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kalau latar tempat berarti mengenai suatu tempat terjadinya cerita yang dipentaskan dalam cerita tersebut. Jadi tempatnya nih kira-kira di mana ya? Di dalam kelas, atau di jalan, atau di rumah misalkan. Kemudian kalau latar waktu, waktunya itu terjadi pada saat kapan? Bisa pagi, siang, sore, atau malam ya. Atau misal waktunya itu pukul 7 boleh, atau ribuan tahun yang lalu, itu pun juga boleh. Kemudian latar suasana. Nah, suasana ini berarti suasana yang menggambarkan pada saat peristiwa itu terjadi. Latar suasana ini berarti mengenai suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Misal menegangkan atau menyenangkan atau tentang suasananya sedih gitu. Kemudian kalau alur, alur itu adalah rangkaian atau urutan cerita ya. Urutan cerita yang disajikan dalam sebuah cerita itu alur namanya. Nah, alur itu ada 3 jenis, ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau campuran atau flashback ya. Kalau alur maju itu berarti peristiwanya berurutan, ceritanya urut nih, dari seseorang kecil kemudian menuju ke dewasa. Ceritanya itu runtut ya. Tapi kalau alur mundur itu menceritakan peristiwa yang berurutan mundur, mulai dari cerita bagian akhir, kemudian hingga cerita ke bagian awal. Contohnya misal cerita pengalaman seseorang mulai dari masa tua ke masa kecil. Jadi dibalik kalau alur mundur itu ya. Kalau alur maju mundur, ini menceritakan peristiwa di bagian tengah cerita, kembali ke awal cerita, dan kembali melanjutkan cerita ke bagian akhir cerita. Contoh misal cerita seseorang masa sekarang nih, kemudian kembali lagi ke masa lalunya. Setelah itu nanti berlanjut lagi ke masa sekarang dan masa datang gitu. Setelah alur, kita cek juga yang tentang amanat atau pesan. Apa itu amanat atau pesan ya? Jadi kalau amanat atau pesan itu merupakan bagian yang menjelaskan mengenai sesuatu pesan yang disampaikan penulis cerita. Amanat ini ada yang diperlihatkan secara langsung atau tersurat, jadi ditulis di situ, namun juga ada yang diperlihatkan secara tidak langsung atau tersirat, jadi tidak dituliskan kalimatnya tetapi terkandung dalam isinya. Suatu cerita yang baik harus membawa amanat yang memberikan pelajaran kehidupan yang bermanfaat bagi orang yang membaca ceritanya. Jadi amanat atau pesan ini dijadikan kita sebagai pelajaran ya, sebagai bahan introspeksi. Ingat ya, amanat itu sama aja pesan. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh cerita ya. Nah nih, di buku kalian ada halaman 57, judulnya tentang supir taksi yang jujur. Suatu hari di hari libur, aku dan kakakku pergi berkunjung ke rumah sepupu kami yang rumahnya cukup jauh dari rumah kami. Untuk menuju ke sana, kami memutuskan menggunakan taksi. Selamat siang, kita pergi kemana dek? Sapa dan tanya supir taksi dengan ramah. Kemudian Kak Hanif menyebutkan tempat tujuan kami. Supir taksi yang kulihat di kartu pengenalnya bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad itu segera mengemudikan taksinya. Ternyata siang hari jalanan macet sekali. Pak Ahmad terlihat resah sambil melihat kami melewati kaca spion. Dek, apa adik-adik ini buru-buru? Jalanan sangat macet, ucap Pak Ahmad. Oh tidak Pak, kami tidak buru-buru, jawab kakakku tersenyum. Syukur kalau begitu. Adik siapa namanya? Tanya Pak Ahmad kepadaku. Ayo kenalkan siapa namamu dek, perintah kakakku sampai menepuk pelan lenganku. Namaku Zahra Pak, jawabku sambil tersenyum. Pak Ahmad mengangguk-angguk sambil tersenyum ke arah spion memandangku.
Senyuman yang hangat dan penuh kesabaran. Setelah beberapa lama kemudian, kami bisa melaju lagi. Macet sedikit berkurang. Akhirnya, kami sampai juga di rumah sepupu kami. Kakakku buru-buru memberikan sejumlah ongkos sesuai tarif yang tertera di Argo. Terima kasih, Dek, ucap Pak Ahmad tersenyum. Sama-sama, Pak, jawab kakakku membalas senyumnya. Kami segera masuk ke rumah sepupu kami dan bermain di sana hingga sore. Menjelang malam, kami diantar pulang. Saat perjalanan pulang, kakak terlihat resah dan mencari-cari sesuatu. Ada apa, Kak Hanif? Tanyaku. Dompet kakak mana ya? Di kantong barangkali, Kak, atau di tas? Tidak ada, ucap kakak sambil mengobrak-abrik tasnya. Iya, Dek, tidak ada. Bagaimana ini? Di dompet itu ada KTP, SIM, kartu ATM, dan sebagainya. Coba Kak Hanif ingat-ingat dulu, pintaku. Kak Hanif mencoba mengingat-ingatnya. Ah, kakak lupa, Dek, jawabnya murung. Aku tidak tega sekali melihat wajah kakak sedih sekali seperti itu. Sesampainya di rumah, Kak Hanif masih terlihat murung. Aku melihat di halaman rumahku terparkir sebuah taksi. Taksi siapa ini? Aku dan kakakku segera masuk ke dalam rumah. Di sana terlihat ibu sedang mengobrol dengan seseorang. Dari seragamnya, tampaknya ya seorang supir taksi. Mama, panggilku. Nah, ini dia mereka datang. Hanif, Zahra, kemari nak. Mama panggil mama. Dengan langkah lesu kami menghampiri mama. Pak supir taksi itu melihat ke arahku dan kakakku. Aku terkejut sekali. Wah, ini kan Pak supir yang tadi siang, Kak, ucapku mengguncang lengan kakak. Iya, benar sekali Zahra, saya Pak Ahmad, ucap Pak Ahmad tersenyum ramah. Kak Hanif dari tadi diam saja. Aku tahu dia takut sekali memberitahu mama. Hanif, lain kali jangan tergesa-gesa, ucap mama menepuk bahu Kak Hanif. Kak Hanif mengangkat wajahnya. Maksud mama? Ini dompetmu, kata mama sambil menyerahkan dompet itu pada Kak Hanif. Kak Hanif terkejut melihatnya. Ia langsung mengambil dompet itu dan membukanya. Masih utuh. Mama dapat dari mana? Tanyaku bingung. Wajah mama menunjuk ke Pak Ahmad. Beliau yang mengantarkannya kemari, jawab mama. Pak Ahmad mengangguk. Benar deh Hanif, saya menemukan dompet adik di kursi penumpang. Mungkin waktu tadi siang jatuh, ucap Pak Ahmad. Lalu saya membuka dompetnya dan mencari alamat pemiliknya. Maafkan saya baru bisa mengantarkan malam ini. Tambah Pak Ahmad. Terima kasih banyak Pak, saya tidak tahu harus membalas dengan apa. Ucap Kak Hanif senang. Sama-sama, lain kali berhati-hati ya. Ucap Pak Ahmad sambil tersenyum. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya Pak Ahmad pamit pulang. Mama ingin sekali memberinya uang atau makanan sebagai ucapan terima kasih. Tapi Pak Ahmad menolaknya. Saya ikhlas membantu Dek Hanif, ucap Pak Ahmad. Aku, Mama, dan Kak Hanif dengan supir taksi yang jujur bernama Pak Ahmad itu. Dia sangat tulus membantu tanpa mengharap imbalan. Nah, itu dia contoh cerita tentang supir taksi yang jujur. Setelah kita baca ceritanya, kita jawab pertanyaannya ya di halaman 59. Nah, ini dia. Tadi kita sudah baca, sudah menyimak juga kalian. Kita bisa menjawab pertanyaannya. Nomor 1, sebutkan nama-nama tokoh yang terdapat pada teks di atas. Siapa aja tadi? Ya, ada Pak Ahmad, Hanif, Zahra, dan Mama ya. Kemudian nomor 2, bagaimana sifat yang dimiliki oleh Pak Ahmad? Pak Ahmad sifatnya gimana ya? Ya, jujur dan tulus, betul. Kemudian nomor 3, apa judul cerita di atas? Ini gampang sekali ya. Supir taksi yang jujur. Nomor 4, pelajaran apa yang dapat kamu peroleh dari cerita di atas? Kira-kira apa? Jangan tergesa-gesa dan selalu berhati-hati ya. Biar kita gak ada benda yang tertinggal. Oke? Nomor 5, tuliskan pokok pikiran pada paragraf pertama. Paragraf pertama ya. Pokok pikirannya adalah Zahra dan Hanif berkunjung ke rumah sepupu. Nomor 6, apa tema pada dongeng di atas? Temanya adalah tentang kejujuran. Nomor 7, tuliskan pokok pikiran pada paragraf terakhir. Paragraf terakhir, pokok pikirannya adalah Pak Ahmad sangat tulus ya. Itu 2 baris itu di situ menceritakan tentang
aku, Mama dan Kak Hanif, dan di situ ada supir taksi. Beliau itu sangat tulus membantu ya, tanpa mengharap imbalan. Nomor 8, siapa tokoh yang pantas ditiru dari cerita di atas? Adalah Pak Ahmad, betul. Nomor 9, bagaimana latar tempat pada cerita di atas? Tempatnya tadi di mana waktu beliau itu mengembalikan dompetnya? Ya, di rumah Hanif dan Zahra ya. Nomor 10, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ahmad tersebut? Baik nggak? Patut ditiru nggak? Iya ya. Jelaskan alasanmu tentang hal itu. Sikap Pak Ahmad patut ditiru ya, karena beliau sangat jujur dan tulus membantu. Oke, sip. Oke teman-teman, di nomor 9 itu tadi kan ada latar tempat pada cerita di atas. Nah, latar tempatnya itu kan ada yang di taksi, ada di rumah sepupu, dan di rumahnya Hanif dan Zahra. Nah, kalian boleh tulis salah satu, kecuali kalau dari pertanyaannya itu tanyanya lebih rinci, misal bagaimana, di mana latar tempat pada saat Pak Ahmad mengembalikan dompet. Nah, itu berarti di rumah Hanif dan Zahra. Nah, karena ini latar tempatnya kita menyebutkan salah satu, boleh kalian menyebutkan di rumah Hanif dan Zahra atau di dalam taksi tadi atau di jalan. Misal yang ditanyakan latar tempat terjadinya kemacetan, tadi kan di jalan ya. Nah, itu juga boleh kalian jawab seperti itu kalau ada pertanyaannya lebih khusus. Nah, baiklah teman-teman, itulah latihan soalnya dan beberapa penjelasan tentang unsur intrinsik cerita. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa lebih paham ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.